Yang kedua, saya ingin tanya dulu, Majmu' Syarif itu yang salah yang mananya? Yang dianggap salah bagian mananya? Coba bawakan kepada saya. Yang bagi dengan bapak kita itu, bagian yang mana yang salah menurut bapak kita itu, Ibu? Yang mana dipermasalahkan? Kita dudukkan dulu. Kalau memang ada yang salah di halaman berapa yang salah, biar saya tengok. Nah, di halaman berapa yang salah? Yang mana yang tak cocok dengan syariat? Yang dilipat ini. Pagilah Ustaz lagi itu Ustaz. Itu masalah sampai hari kiamat dah habis tu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, salawat nahriyah, Majmu' Syarif, zikir-zikir tertentu itu amalan ulama yang tidak wajib kita percayai, tapi tidak ada larangan untuk mengamalkannya. Saya ulangi, salawat nahriyah, Majmu' Syarif itu amalan ulama. Sama seperti Ibnu Taimiyah, kalau dia bermasalah menulis kitab, maka dia beristighfar 100 kali supaya ingat. Itu sesuatu yang tak wajib Bapak percayai, tapi tidak ada larangan untuk mengikutinya. Paham? Dari mana bid'ahnya? Bid'ahnya dari mana? Berapa banyak para sahabat menyanjung Rasulullah dengan kalimat yang tidak dilafazkan oleh Rasulullah, namanya menyanjung. Kalau kita menyanjung orang tentu yang terbaik, Sayyidina wa Maulana wa Zuhrina, namanya menyanjung. Yang tak boleh itu berlebih-lebihan menyanjung Rasulullah, seperti orang-orang Nasrani sampai menyembah nabinya, seperti orang Yahudi sampai menyembah Uzair. Itu tak boleh. Letakkanlah Rasulullah pada posisinya. Allah muliakan dia, muliakanlah Rasulullah SAW, dan tempatkan kemakhlukannya pada diri Rasulullah. Bid'ahnya di mana? Yang mana bid'ahnya sekarang? Kita dudukkan dulu bid'ahnya yang mana. Umpamanya saya mengajar di sini, apa kata saya kepada ayah bunda? Kalau mau lapang rezeki, bacalah ya Fattah ya Razak, sanjunglah Allah, wahai pembuka rezeki, wahai pemberi rezeki. Amalkanlah itu 100 kali dalam sehari. Wajib ibu percayai? Tidak, tapi tidak ada larangan mengamalkan, karena itu pengalaman ulama namanya. Pengalaman ulama. Apakah salah? Apa pula salah mengikuti ulama? Yang salah itu kita mengikuti orang tak jelas. Kalau ulama diakui keulamaannya, diikuti oleh orang, muktabar keadaannya, diakui kesalehannya, tak cacat dalam juru wal ta'dilnya, apa pula dilarang mengikutinya? Ada larangan? Kalau begitu berdosalah orang-orang menyusun sendal kiai, karena tak ada hadisnya. Tapi Rasulullah mengajarkan adab, caranya bagaimana, pandailah. Kadang-kadang itu dipengaruhi oleh kultural. Kalau santri saya terkadang kalau di Darul Quran, bukan yang di Darul Muqammah, itu kalau nampak dia sendal saya, udah disusunnya tuh. Itu kan adab. Kalau ada orang membid'ahkan, tanyakan kepadanya, di halaman berapa buku ini bid'ahnya, agar kita selesaikan di sini. Paham ya bunda? Di halaman berapa bid'ahnya, kita selesaikan di sini. Tak perlu dikeluarkan keluar, sehingga kita takut nanti yang bukan bidang kita bisa memutuskan tali silaturahmi. Karena orang seperti itu terkadang kita desak apa itu definisi bid'ah pun bingung dia. Tak percaya bisa dites. Kalau didefinisikan bid'ah adalah sesuatu yang tak terjadi di zaman Nabi, masuk neraka lah Umar. Karena banyak bid'ah terjadi di masa Umar, masuk neraka lah dia. Menghapus mu'allaf siapa? Umar. Nah, ini kan harus didudukkan. Makanya perkara bid'ah itu bukan perkara kecil. Jadi bunda, selagi tidak ada fatwa MUI mengatakan buku itu tak boleh dibaca, nikmati sajalah. Kalau ada orang yang menyalahkan, di lembaran mana yang salah? Oh, judulnya bid'ah, memang bid'ah judulnya tak ada zaman Nabi kok. Kan benar kan? Ini harus kita dudukkan ketika bersangkut paut dengan syariah. Bid'ah adalah sesuatu yang tak terjadi, tak pernah ada contoh. Itu secara bahasa. Tapi kalau diletakkan ke syariat, tunggu dulu.
ayah bunda, bid'ah itu bukan hukum. Carilah kitab usul fikih seluruhnya. Bid'ah bukan hukum. Hukum cuma 5: wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Kalau bid'ah mau jadi hukum, harus masuk ke 5 pintu ini. Kalau dia berada di dalam dalil wajib, maka bid'ah jadi wajib. Karena bid'ah bukan hukum. Kalau memang ada buku mengatakan bid'ah itu hukum, coba tunjukkan ke saya. Barangkali saya tak terbaca. Untuk diketahui, saya bukan sombong, minimalnya saya baca buku 3 jam satu hari. Itu dulu tuh. HP saya ini buku je isinya. Mana tahu saya tak terbaca. Kalau ada di sini di masjid ini jumpa satu buku yang menyebutkan bid'ah itu hukum, datangkan ke saya. Mungkin saya belum terbaca, mungkin saya bodoh. Saking bodohnya saya diletakkan di komisi fatwamu itu, saking bodohnya lah tuh. Paham ya? Bid'ah itu bukan hukum Pak Masri. Yang hukum cuma 5: wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Jadi kalau bid'ah mau jadi hukum harus melewati pintu ini. Apa bid'ah yang wajib contohnya? Pembukuan Al-Quran, membuat Al-Quran hanya 1 lughah. Quran itu 7 qiraah sab'ah, wajib disatukan oleh Utsman bin Affan. Kalau tidak terjadi salib pengkafiran. Al-Quran itu kan 7 Pak, qiraah itu sab'ah. Yang kita terima ini qiraah Mushaf Utsmani, disepakati bersama-sama. Jangan dibawa solat di selain dari ini. Kalau Mushaf aku bawalah, waduhe kita serahlah. Dalam solat jangan Mushaf Utsmani. Bid'ah itu memang bid'ah. Siapa bilang tak bid'ah? Masuk neraka tunggu dulu. Yang masuk neraka itu yang mengingkari perintah Allah, menentang Rasulullah, baru masuk neraka. Mempersatukan umat masuk neraka? Tidak, perintah Allah. Waqtasimu bihablil, duduklah dia. Tasbih, menggunakan tasbih menghitung, ulama Saudi saja sengketa. Orang yang begitu ketat membahas bid'ah pun sengketa. Cobalah baca kitab Ibnu Utsaimin kalau tak percaya. Paham semuanya? Yang tak mau pakai tak usah pakai, pakailah tangan tu. Sedangkan berzikir di hadapan batu-batu menjadi saksi. Apalagi tasbih kita bawa. Kalau memang itu haram sama sekali, takkan mungkin sahabat berani menyimpulkan kain untuk menghitung zikirnya. Kalau ada zaman dulu HP, mungkin Abu Hurairah pakai HP mungkin menghitung zikir mungkin. Karena tak ada maka diikatnya kain simpul. Paham semua ya? Ada nak mau pakai tasbih tu, ambil batu tu kerekel lah, hitung 33, masuk dalam kantong. Subhanallah, 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 masuk lagi. Subhanallah. Saya pakai tangan lah. Subhanallah, subhanallah, bolehnya. Apa pula masalahnya? Paham ya? Jangan dijadikan dalil perbuatan sahabi itu masih ikhtilaf ulama tentang dalil. Iya, masih ikhtilaf ulama. Jangan hanya gara-gara perkataan Ibnu Mas'ud menjadi general hukum. Sedangkan Ibnu Taimiyah, pendapat Umar bin Khattab menjadi ijma' masih diingkari oleh Ibnu Taimiyah. Ini cuma amalan Ibnu Mas'ud sendiri pun jadi dalil. Di mana usul fikihnya tuh? Tak ngerti saya usul fikih belajar di mana. Saya ngajar usul fikih di pondok, Pak. Tak ngerti saya tuh tentang kaul sahabi. Itu kan dalil masih diperselisihkan. Ibnu Taimiyah kan diingkarinya apa tuh, Pak? Talak 31 majlis yang menjadi ijma' tu. Ijma' tu, Pak. Ini perkataan Ibnu Mas'ud, satu orang dijadikan dalil untuk menghujat kaum muslimin. Bagaimana sih istinbat hukumnya? Bingung saya. Jadi belajarlah usul fikih bagus-bagus. Belajar. Kalau belum mengerti belajar, jangan nyala-nyalakan orang. Saya sarankan seperti itu. Karena setiap huruf yang kita lafazkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Paham ya? Kita belum mengerti usul fikih Pak Masri, bicara kita banyak. Bagaimana cara membuat tapai? Tak semua orang pandai. Tapi kalau makan tapai semua kita bisa. Dah ya, paham ya?
Dah. Jadi ibu tenang aja lah. InsyaAllah neraka masih buka pintunya, Bu. Apalagi bulan puasa. Nggak akan tertutup bagi neraka. Amalkan aja lah. Kalau mau pakai tangan, pakailah tangan, Bu. Kalau mau pakai tasbih, pakailah tasbih itu. Yang salah itu tak berzikir dia. Mau ibu tenteng tasbih itu panjang jalan tenteng lah, subhanallah subhanallah subhanallah, bantailah. Cuma Ibnu Taimiyah tak suka itu. Kenapa? Bisa membuat ria. Oh, kalau itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Paham semuanya? Dah, kita ini sama-sama belajar. Saya pun masih belajar. Belajar aja dengan bagus. Enggak, Ustaz, saya belajar di Abu Darda itu bidah, biarkan saja lah. Guru agama bukan hanya di Abu Darda. Di Islamic Center pun ada guru di sana, paham ya? Masjid Agung An-Nur pun ada guru. Abu Darda itu bukan kiblat kaum muslimin. Sedangkan Madinah dijadikan kiblat, dulu dilarang oleh Imam Malik. Pernah dulu Pak Masri, kata Harun Ar-Rasyid, wahai Imam Malik, kujadikan kiblatnya Madinah. Kitabnya Muwatta, seluruh umat Islam mengikuti kiblat ini. Ditantang oleh Imam Malik, jangan kau lakukan. Sahabat Nabi telah bersebar, orang sekarang Abu Darda dijadikan kiblat. Bid'ah apa lagi nih? Ini kita harus pahami. Karena ilmu itu lebih luas dari umur kita. Takkan ada ayah bunda yang bisa menghabiskan buku dengan umur yang 63 tahun. Tawaduk sajalah. Kalau saya tak mau pakai tasbih, pakai tangan. Yang penting masih bersih, zikir, udahlah. Paham semua ya? Kadang-kadang kami di bumi sakit kepala kami memikirkannya. Seakan-akan kiblat kaum muslimin Abu Darda, kan tak betul lagi tuh. Madinah, kurang apa Madinah tu lagi tuh? Kita Muwatta dijadikan kiblat supaya jangan ada khilafiyah. Harun Ar-Rasyid dekingannya presiden saat itu. Harun Ar-Rasyid marah Imam Malik, marah Imam Malik. Biar paham kita semuanya. Kalau mau belajar dengan Dr. Mawardi, datang ke Islamic Center. Mau bertukar guru lain, datang ke Masjid Agung An-Nur, datang ke Somad, kan gitu Pak. Bukan di sana saja. Yang ulama bukan hanya tamat Madinah, ada juga tamat Mesir, ada juga tamat Sudan, ada juga tamat Maroko. Mengikuti orang fatwa dari Madinah bukan menjamin masuk surga, tapi salah satu mungkin selamat dalam agama. Bukan berarti yang tak mengikuti ulama Madinah masuk neraka. Astagfirullahalazim. Bid'ah apa lagi pemahaman seperti ini nih? Paham semuanya? Semoga ini pencerahan buat kita, tidak menyibukkan diri dalam perkara khilafiyah. Saya rasa cukup lah ya. Saya mau ngajar pula di MDI. Nanti kalau berlama-lama, ya lain kali lah waktu datang kita membahas. Dan saya pesankan kepada kita semua, janganlah menyibukkan diri yang tidak ada untungnya buat kita. Berbanyak sajalah beramal. Selagi belum ada fatwa MUI mengharamkan secara pasti, maka jangan terlalu mengharamkannya. Kalau pendapat pribadi silahkan saja. Kenapa tak ikut maulud Nabi? Bikin alasan. Saya pergi bawa istri berjalan, istri ada perlu, udah. Jangan jawab, ngapa tak maulud Nabi? Bid'ah hukumnya itu jadi masalah. Jawablah yang tidak menyakiti hati orang. Kenapa kamu tak zikir bersama dengan imam? Saya ada perlu mau cepat. Ya udah. Jangan dok, itu bid'ah, bikin menyakiti hati orang. Lidah kita ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi ilmu kita segini ya. Kitab yang baca Bin Bas, Ibnu Utsaimin, Albani, lebih banyak kitab dari mereka. Kitab Syafi'iyah saja kalau dikumpulkan penuh masjidnya. Belum kitab ulama yang lain lagi. Paham ya? Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dalam menjalankan agama ini. Jangan menyibukkan diri pada tempat yang belum tentu ada untungnya buat kita. Saya rasa itu dulu. Semoga bulan puasa ini kita dilimpahkan afiat dan kesehatan oleh Allah. Semoga bulan puasa ini kita dimudahkan urusan oleh Allah, dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilunakkan hati kita sesama kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Supaya pertemuan ini mendapatkan pahala, kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.